berasal dari Kalimantan Barat. Penasaran tidak dengan ceritanya? Oke, disimak baik-baik ya. Saya akan menceritakannya. Dikisahkan pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda miskin yang miskin dan mempunyai anak gadis. Anak gadis itu bernama Darmi. Darmi begitu cantik, tetapi sayang, dia mempunyai perilaku yang amat buruk. Kerjaannya hanyalah bersolek panjang. Dia juga sangat pemalas. Pekerjaan rumah ibunya tidak mau dikerjakan, apalagi mencari nafkah. Dia juga anak yang sangat manja. Semua permintaannya harus dituruti. Tetapi walau begitu, Ibu Darmi tetap menyayangi Darmi sepenuh hati. Pada suatu hari, Darmi melihat bedak kesayangan Darmi telah habis. Dan Darmi pun cepat-cepat untuk menyuruh Ibu Darmi membelikan Darmi bedak yang baru. Ibu, bedak kesayangan aku telah habis. Tolong kamu belikan aku bedak yang baru di pasar. Tetapi nak, ibu tidak tahu bedak apa yang engkau inginkan. Lebih baik engkau ikut ibu ke pasar untuk membelikan bedak yang baru. Hah? Pergi ke pasar? Tidak. Di pasar kan sangat jauh dan panas. Nanti kulitku jadi hitam. Tetapi boleh deh dengan satu syarat. Apa itu syaratnya, nak? Syaratnya, ibu harus berjalan di belakangku. Aku malu berjalan beriringan dengan ibu yang lusuh itu. Maka pergilah ibu dan anak itu ke pasar. Di jalan, Darmi berjalan sambil berlenggang dengan pakaian yang bagus. Sementara Ibu Darmi yang berjalan di belakang Darmi dengan pakaian yang amat lusuh. Sepanjang jalan orang terpesona dengan kecantikan si Darmi. Sekaligus juga merasa heran dengan siapakah sosok ibu tua yang berada di belakang Darmi. Sampai ada satu pemuda yang menegur dan bertanya kepada Darmi. Hai gadis manis, kau begitu cantik sekali. Terima kasih, aku memang begitu cantik dan manis, jawab Darmi dengan tersipu malu. Tetapi apakah aku boleh bertanya, apakah yang di belakangmu itu adalah ibumu? Hah? Ibuku? Mana mungkin dia ibuku? Lihatlah aku yang cantik dan jelita ini. Sedangkan dia sangat dekil dan lusuh. Mana mungkin dia ibuku? Dia bukanlah ibuku, tetapi pembantuku. Sesekali dua kali, Ibu Darmi masih bisa merasa sakit di hatinya. Tetapi lama-kelamaan, setiap ada orang yang menanyakan kepada Darmi, siapakah sosok ibu tua yang berada di belakang Darmi? Darmi selalu menjawab, itu adalah pembantunya. Akhirnya ibunya sudah tak tahan dengan rasa sakit di hatinya. Dan Ibu Darmi pun berhenti di tepi jalan. Darmi merasa heran kenapa ibunya berhenti di tepi jalan. Ibu, kenapa kamu berhenti di tepi jalan? Ayo kita lanjut jalan ke pasar. Pasar ini sangat panas. Jawab Darmi sangat marah. Tetapi Ibu Darmi tidak menghiraukan perkataan Darmi dan malah berlutut
nadahkan kedua tangannya. Ya Allah, begitu tega anak hamba menghina hamba sebagai pembantunya, ya Allah. Begitu sakit rasa di hati ini. Kumohon, hukumlah anak durhaka itu dengan hukuman yang setimpal. Dengan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa, seketika awan berubah menjadi gelap dan petir pun datang untuk menyambar. Darmi merasa heran dan panik karena perlahan-lahan tubuh Darmi berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki sampai setengah badan. Darmi menangis memohon ampun kepada ibunya. Ibu, kenapa kakiku berubah menjadi batu? Aku mohon ibu, maafkanlah aku. Aku telah menyesal. Mohon maaf ibu, aku telah berbuat seperti itu. Aku berjanji akan menjadi anak yang berbakti ibu. Tolong aku ibu, maafkanlah aku. Tetapi semua telah terlambat karena seluruh tubuh Darmi sudah berubah menjadi batu. Walaupun seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu, kedua mata Darmi masih meneteskan air mata penyesalan. Oleh karena itu, orang-orang menyebutnya batu menangis. Oke teman-teman, pesan moral dari cerita ini, berbaktilah kamu kepada orang tua selagi orang tua kamu masih ada. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan peserta lomba bercerita dengan nomor undian 1 atas nama Alea Azara. Selanjutnya kita panggil peserta dengan nomor undian 2 atas nama Satria Pratama Rasyo dengan tema Sungai Kawat. Kepada peserta dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Satria Pratama Rasyo yang ganteng jelita ini. Saya berasal dari sekolah SDN 08 Sagedong. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Asal-usul Sungai Kawat. Yuk dengarkan saya bercerita tentang asal-usul Sungai Kawat. Pada suatu hari, seorang nelayan miskin pergi mencari ikan di sungai untuk memberi makan keluarganya. Kemudian ia mendayung perahunya ke tengah sungai, dan tak satu pun umpan termakan ikan. Padahal persediaan rumah sudah habis. Lalu ia mendayung lebih ke arah tengah sungai, dan saat itu pun hari mulai gelap. Saat hari semakin malam, nelayan ini sudah sampai di hulu dan tak satu pun mendapatkan ikan. Ketika hendak kembali, ia merasa ada yang menarik pancingnya. Wah, ikan ini pasti besar, kata si nelayan. Ia terus mengulur pancingnya. Lama-kelamaan, tarikan dari bawah mulai melemah. Dengan cepat, nelayan itu menarik hingga bergulung-gulung di perahunya. Malam semakin larut, si nelayan dikejutkan oleh sesuatu hal. Astaga, bukankah ini emas?
Ia memastikan penglihatannya. Dengan cepat, nelayan itu menarik lagi kawat emas itu sampai penuh di perahunya. Ia tidak menyadari bahwa gulungan di perahunya semakin lama semakin berat. Hentikanlah, sudah cukup emas yang kau ambil. Kalian tahu itu suara dari mana, teman-teman? Ya, itu suara dari sungai. Tapi nelayan ini sangatlah serakah. Ia terus menarik pancing kawat emas itu. Ucap si nelayan, hahaha, aku akan menjadi orang kaya. Nelayan ini sangatlah serakah. Ia terus menarik kawat emas itu. Lama-kelamaan, kawat di perahunya semakin lama semakin berat, karena beban di perahunya semakin lama semakin berat. Dan akhirnya perahu nelayan oleng karena bebannya sangatlah berat. Dan perahu nelayan pun tenggelam ke dasar laut. Tubuh nelayan pun ikut tenggelam karena tertimpa perahu dan kawat emas itu. Masyarakat menyebut tempat kawat emas itu menjadi Sungai Kawat. Sungai Kawat merupakan anak kota di kota Sungai Kapuas. Di kota Sintang. Pesan moral ini menceritakan tentang asal-usul Sungai Kawat, agar kalian tidak membuat seperti si nelayan itu. Dan saya akan menutupi cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan peserta dengan nomor undian 2 atas nama Satria Pratama Rasio. Berikutnya kami panggil peserta dengan nomor undian 3 atas nama Dila Khairana. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dila Khairana. Nah, kenapa saya menyanyikan lagu Ibu? Supaya mengajak kalian semua untuk masuk ke cerita yang akan saya bawakan. Cerita yang akan saya bawakan yaitu sebuah cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Barat. Cerita rakyat ini berjudul Batu Menangis. Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, begini kisahnya. Alkisah di sebuah bukit yang jauh dari desa di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik, namun sayang, ia memiliki perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan tanpa mempedulikan keadaan ibunya miskin. Setiap hari harus membanting tulang
pulang mencari sesuatu nasi. Suatu hari seperti biasa gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Ibu kemana sih? Bukankah sudah aku bilang bahwa sekali aku bangun, ibu sudah harus menata kamar ini hingga rapi, menyediakan lulur, air hangat, dan membuatkan minuman serba untukku. Kamu itu sudah besar, nak. Kamu bisa menyediakannya itu sendiri. Ibu kan tahu aku lagi sibuk. Lagian itu kan sudah tugas ibu. Jadi jangan banyak komentar. Sang ibu hanya mengelus dada. Hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri. Hanya itulah yang dilakukan putrinya pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat kerja di sawah. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Darmi, ayo bantu ibu bekerja di sawah, nak. Lah, ledakin aku. Aku tidak mau pergi ke sawah yang banyak lumpurnya itu. Ibu lihat kuku ini. Ayo ibu lihat. Kalau kotor gimana? Belum lagi kulit itu kena sinar matahari. Bisa hitam, ibu. Aku nggak mau. Udah pergi aja sendiri. Apa kamu tidak kasihan sama ibu, nak? Paling tidak, jika ada kamu, pekerjaan ibu akan cepat selesai. Ibu ini punya mata tidak sih? Ibu lihat kan aku lagi dandan. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian dengan terseok-seok. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Ibu pulang, nak. Udah pulang ya? Upahnya mana? Sambil mencari-cari uang upah di pakaian ibunya. Dan ditemukan uang itu di genggaman tangan ibunya. Nah, ini dia. Tapi kok sedikit banget sih? Tapi ya udahlah, lumayan untuk membeli bedak yang baru. Jangan, nak. Uang ini untuk membeli beras. Beras di rumah kita telah habis. Bedak aku habis, Bu. Mau beli yang baru. Aku tidak peduli. Mau beras habis, sayur habis. Pokoknya saat aku mau makan, ibu sudah menyediakannya. Kamu ini jadi anak yang cuma minta aja, tapi tidak pernah mau bekerja. Meskipun sang ibu marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, setelah ibu pulang dari sawah, Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikan yang lain. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Bu, mana uangnya? Nah, coba kamu bantu ibu bekerja di sawah. Apa sih, Bu? Itu kan yang sudah tugas ibu untuk bekerja. Apa kamu tidak kasihan sama ibu, nak? Jika ibu kelak dipanggil oleh Tuhan, maka ibu tak ada lagi engkau bisa mengurus dirimu sendiri. Kita itu orang miskin. Kita harus tetap kerja untuk bisa makan. Siapa suruh jadi orang miskin? Lagi pula aku tak pernah minta kamu jadi ibuku. Baiklah anakku, ibu hanya mohon agar kamu tidak mengurung diri di rumah. Kenalilah lingkunganmu agar ibu tenang jika suatu saat dipanggil oleh Tuhan. Hari berganti hari, akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk bermain pun bersama sang ibu. Namun anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa sang ibu tidak boleh mengakui dia itu adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah dia teriris mendengar itu. Namun sang ibu tetap menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan pakaian-pakaian bagus
dan bersolek agar setiap orang yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat wanita cantik itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wanita itu. Namun, ketika melihat orang berada di belakang gadis cantik itu, sungguh kontras keadaan. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Cobalah wanita itu, cantik sekali kan? Iya ya, benar wanita itu bagi bidadari juga elok ternyata sanggup aku menanti anak indahnya. Iya benar, bahkan wanita itu cantik daripada bunga mawar. Rasanya aku tertarik untuk mengenalnya. Tapi yang berjalan belakang itu siapa ya? Entahlah siapa ya dia itu. Kamu mau kemana? Mau kenalan lah. Akhirnya para pemuda mengikuti wanita cantik itu. Di sisi lain, para perempuan turut membicarakan kehadiran ibu dan Darmi. Di lain sisi, para perempuan turut membicarakan kehadiran mereka. Ia kasihan melihat wanita tua itu, karena wanita tua itu membawa keranjang belanjaan wanita cantik itu. Perempuan-perempuan desa pun berpikir bahwa dia itu adalah, namun dia tidak boleh berpikir macam-macam. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya. Semua mata yang ada di pasar tertuju kepada Darmi. Dia telah menendang ibunya di depan. Sang ibu hanya bisa menangis. Ya benar-benar tak berdaya menanggung rasa sakit hati itu. Akhirnya sang ibu memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak mereka itu, hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menjerit memohon ampun kepada ibunya. Oh ibu, kakiku kenapa? Oh ibu, ampunilah aku ibu. Ampunilah aku dan anak-anakku selama ini ibu. Oh ibu, ampunilah aku ibu. Ibu. Ketika perubahan itu telah menjadi batu. Namun orang-orang dapat melihat bahwa batu itu masih menitiskan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis terkena kutukan dari ibunya disebut batu menangis. Itulah arti cerita dari batu menangis. Nah, bagaimana teman-teman? Menarik tidak ceritanya? Adapun pesan yang disampaikan dari cerita di atas, yaitu bahwa seorang anak tidak boleh durhaka terhadap ibunya. Jika seorang anak sampai durhaka terhadap ibunya, akan malapetaka. Masa yang akan datang akan dirasakan dengan sangat pedih. Demikian cerita dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan peserta dengan nomor undian 3. Selanjutnya kita tampilkan peserta dengan nomor undian 4 atas nama Umar dengan tema cerita Buaya Kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Umar. Saya dari SDN 04. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Buaya Kuning. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang bernama Bangkule Raja. Kerajaan ini terletak di negeri Mempawah Tua. Kerajaan ini dipimpin oleh raja yang bernama Patih Nyabang. Ia diberi gelar oleh rakyatnya Raja Kudong karena jari tangannya yang tidak sempurna. Raja Kudong adalah seorang sakti mandraguna. Raja Kudong mempunyai hobi dan kegemaran menangkap ikan dan udang dengan cara menebar jala. Raja Kudong berusaha keras untuk menyembuhkan penyakitnya, sehingga dia bersumpah kepada rakyatnya, barang siapa yang dapat menyembuhkan cacat fisikku, jika dia seorang laki-laki akan aku angkat menjadi saudara, dan jika seorang perempuan akan aku angkat menjadi istri, walaupun aku sudah mempunyai seorang istri yang bernama Barkilim dan seorang anak laki-laki. Pada suatu hari, Raja Kudong pergi untuk menjala ikan di sungai. Tetapi dia tidak mendapatkan seekor ikan atau udang. Dia pun melempar jalannya sekali lagi. Dan saat ditarik, jalannya terasa sangat berat. Raja Kudong mengira dia mendapatkan ikan yang sangat besar. Ditarik-tariknya jalannya, tetapi tidak dapat ditariknya. Dia pun memutuskan untuk menyelam. Menyelamlah sang raja ke dasar sungai Lubuk Sawu. Tetapi hingga menjelang malam, Raja Kudong tidak muncul ke permukaan. Sementara para pengawal pun memutuskan untuk kembali ke istana. Sementara itu, Raja Kudong di sana Raja Kudong bertemu dengan seorang putri yang bernama Putri Banyu Mustari. Putri Banyu Mustari ini mempunyai kerajaan bawah laut yang sangat indah. Kerajaan Putri Banyu Mustari terletak di dalam gua yang sangat luas. Dengan bantuan yang kuasa, Putri Banyu Mustari ternyata dapat menyembuhkan cacat fisik Raja Kudong. Raja Kudong menepati janjinya. Dia menikahi Putri Banyu Mustari dan dikaruniai beberapa orang anak. Setelah lama tinggal di dalam sungai, Raja Kudong pun rindu kepada istri, anak dan rakyatnya. Dia pun meminta izin kepada Banyu Mustari. Putri Banyu Mustari pun mengizinkan Raja